Dah. Dah. Alhamdulillah. Ya dah. Kalau lanjutan tadi potong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pujangkoro Galeri dengan saya Bagus Pujangkoro. Kali ini saya akan menjelaskan hal yang sering terjadi akhir-akhir ini, sebuah menurut saya kekeliruan yang mana nanti bisa berdampak terhadap dunia pewayangan. Nah, ini adalah wayang Baladewa. Nah, wayang Baladewa ini saya dapat dari almarhum guru saya, Pak almarhum Darmadi Sudarsono. Terus kemudian ada lagi ini, orang-orang menyebutnya Baladewa Rapek. Saya dapatkan dari Mas Edo. Nah, yang jadi polemik adalah akhir-akhir ini banyak yang menyamakan antara Baladewa dan Baladewa Rapek. Nah, padahal wayang itu sudah ada pakemnya. Nah, ini saya membantu untuk menjelaskan bahwa Baladewa Rapek bukan Baladewa, berbeda. Nah, pertama gini, kalau wayang itu, sandangan itu atau pakaian itu mencerminkan strata atau status wayang itu. Misalnya jangkaan seperti ini kan Baladewa Sembodo, ini artinya ya Baladewa sebagai Raja Agung Mandura yang dia adalah Raja Merdeka yang benar-benar hebat. Nah, kalau berganti sandangan menjadi rapek ini kan biasanya itu digunakan untuk wayang patihan, ya, patihan atau wayang yang dia raja tapi raja masih bersifat narpati atau adipati. Contohnya ini bisa juga digunakan sebagai Suraketu. Suraketu itu kan raja zaman Maespati tapi dia masih di bawah Maespati pemerintahan Arjuna Sosrobahu. Nah, berarti kalau misalnya turun dari jangka ke rapek, ini berarti Baladewa ini sudah turun kasta, begitu ya. Maknanya seperti itu. Kedua, gini, ini tuh kan wayang Solo ya. Banyak yang mengatakan ini untuk wayang Solo. Wayang Solo itu sudah cukup lengkap. Nah, hampir dikatakan mustahil seorang dalang itu tidak mempunyai wayang Baladewa. Ini salah satu wayang wajib yang dimiliki dalang. Sebenarnya boleh saja kalau misalnya wayang Baladewa nggak ada, pakai Baladewa Rapek. Cuman kan nggak mustahil, karena semua dalang itu wajib punya Baladewa gitu ya. Dan gini, skip dulu. Ya udah. Nah, wayang juga kalau sudah berganti sandangan, itu sudah berganti pakem wayang tokoh tersebut. Contohnya ini Lara Arjuna. Bahkan semua orang tuh sudah tahu ini tuh Arjuna. Kan dia tuh tidak memakai kelak bau, tidak memakai gelang. Tapi ketika diganti menjadi rapek seperti ini sudah bukan Arjuna. Nggak bisa nih dikatakan Arjuna. Nah, ini tokoh siapa? Nah, ini udah wayang tokoh Madya. Ini sudah untuk digunakan sebagai Raden Sudarsono, atau mungkin kalau misalnya mentok-mentok digunakan sebagai Sumantri atau Astrodharma. Nah, itu bebas ya. Dan yang ketiga, yang membuat ini larak, kalau nggak salah itu Pak Gondodarman ya, itu maestro sabet pada zaman dahulu ya. Itu lah, di satu sesi itu saya pernah mendengar dari Pak Sudir itu, ini bukan Baladewa gitu. Bahkan di beberapa rekaman ini digunakan sebagai sabrang gagah. Bagus. Bahkan ada juga yang di rekamannya itu Baladewa tanding lawan ini, saya lupa itu di lakon apa. Berarti ini bukan Baladewa. Nah, kalau dilihat mukanya kan berbeda. Meskipun mirip, ini berbeda. Kalau diperlihatkan itu ini agak turun gini nih posisinya nih, agak dingkluk, terus ini agak ini, kalau ini kan lurus
mantep. Di Wondo manapun yang saya nonton di YouTube Pak Purboasmoro itu tidak ada Wondo Buletewo yang mukanya seperti ini. Itu berbeda. Dan lagi diperkuat oleh Pak Purboasmoro mengatakan ini bukan Buletewo, ini digunakan sebagai sabrang bagus gagahan. Bisa juga untuk Soraya Ketu di zaman Mespati, terus kemudian siapa namanya Pak digunakan sebagai Gardopati ya bisa digunakan. Kalau Pak Cahyo pun tadi kalau salah ini digunakan sebagai Raja Jenggala lawannya Joyoboyo. Nah kemudian apakah ini bisa digunakan sebagai wayang Surigonoto atau Buletewo yang sudah memasuki masa tuanya? Bisa, karena sudah masuk wayang Madya rata-rata rapean. Cuman kalau wayang Solo tentunya biasanya sudah punya Buletewo seperti ini, Surigonoto yang menggunakan selendang dan jenggotan kan gitu. Nah kemudian ada lagi pertanyaan seperti ini, loh kalau Pak Seno berarti menyalahkan aturan wayang Buletewo? Ya enggak juga. Nah untuk almarhum Pak Seno Suwargi itu Buletewonya itu pertama gini, Pak Seno itu adalah dalang lintas gagrak. Kita tidak bisa menyamakan antara dalang memang dia pakemnya Solo, dan kalau untuk Pak Seno kan lintas gagrak, jadi tidak menggunakan wayang kreasi pun tidak masalah kan gitu. Dan kedua, wayang Pak Seno itu Buletewonya merah semuanya dan mukanya benar-benar digunakan wayang Buletewo, itu monggo. Dan yang ketiga itu yang dikreasikan Pak Seno itu kan dari wayang Solo hanya Buletewonya aja. Untuk seperti wayang Bima dan lain-lain itu enggak dikreasikan. Artinya apa? Pak Seno itu hanya menjadikan wayang Buletewo ini sebagai ciri khas beliau gitu ya. Jadi tidak bisa disalahkan gitu. Ya kalau untuk bagongnya itu kan seperti itu, bagong Pak Seno itu adalah bagong bikinan Pak siapa namanya, bapaknya Pak Cahyo sama Pak Kangko itu, saya lupa namanya, Mbak Seragen itu saya lupa malah. Nah mungkin itu saja pembahasan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah nantinya kalau dibiasakan ini sebagai peraga Buletewo, itu nanti orang-orang awam yang baru belajar wayang akan kebingungan. Lah Buletewo jarene sing iki, sing jangkahan, kok nganggo rape wis beda nah gitu. Gitu ya. Jadi nanti akan berdampak perubahan wayang Buletewo. Nah, untuk saat ini saya kira ya digunakanlah Buletewo yang ini, yang jangkahan, karena mustahil lah intinya dalang Solo itu nggak punya Buletewo, atau misalnya minjem wayang di desa pun nggak punya Buletewo itu hal yang mustahil. Apalagi nggak punya Buletewo tapi punya Buletewo rape kan mustahil lah kan gitu. Jadi pakailah Buletewo, nah Buletewo rape untuk sabrang gagah halusan gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan